Baik, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang periode hari akhir. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan untuk kode yang pertama di video yang kedua ini adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as. Oke, pertama kita akan membahas periode hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Setelah manusia mati, setelah manusia meninggal, dimasukkan di alam kubur, masuk ke alam barzah, mendapatkan ganjaran atas amal perbuatan baik dan buruknya, maka menunggu sampai hari kiamat. Dan setelah hari kiamat terjadi, hancur seluruh alam semesta, maka ada hari di mana hari dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur atau dari alam barzah. Nah, hari ini disebut Yaumul Ba'as, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 6. Lalu setelah dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di suatu padang, di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar atau alam mahsyar, atau juga disebut dengan Yaumul Hasyar, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falam tughadir minhum ahada." Dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Di mana di padang mahsyar ini nanti kita dikumpulkan tanpa sehelai kain pun. Tetapi walaupun kita tidak memakai baju atau pakaian, tidak ada orang yang memikirkan orang lain, baik itu ibunya, baik itu anaknya, baik itu saudara-saudaranya, karena semuanya sedang panik, semuanya sedang resah atas keadaan dirinya sendiri. Lalu hari berikutnya ialah di mana kita menghadapi Yaumul Hisab dan juga Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Hisab? Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, akan dihitung, akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan itu, lalu dilakukan suatu proses penimbangan, yaitu mizan. Ya, saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang akan dizolimi. Karena proses ini adalah proses seadil-adilnya, sedetail-detailnya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat semua, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Ya, jadi nanti kita akan mendapatkan suatu kitab dari amal-amal yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Lalu setelah kita dihisab dan dimizan, maka ada yang namanya as-sirat. Apa itu sirat? Yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga.
Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya terbentanglah jembatan atau as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam, di mana jembatan ini ya lebih tipis daripada rambut yang dibelah menjadi 7. Maksudnya apa? Tidak terlihat sama sekali. Ya, sangat sulit untuk menyeberanginya. Ketika kita melewati jembatan ini, maka semua dalam keadaan gelap gulita. Maka tidak ada yang menolong kita terkecuali amal ibadah yang telah kita lakukan di dunia ini. Setelah kita melewati yang namanya as-sirat, maka ada hari yaitu Yaumul Fasal dan juga Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Fasal? Yaumul Fasal adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir di akhirat kelak. Sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan manusia yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumul fasl, wailu yauma idzil lil mukadzibin." Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Nah, setelah kita melewati berbagai macam proses ya yang sudah Bapak jelaskan tadi, maka balasan yang kita dapatkan ada dua. Ya, balasan amal baik dengan surga dan balasan amal buruk dengan neraka. Surga menjadi tahap akhir dari proses hari akhir. Surga menjadi tempat bagi manusia yang mempunyai amal baik dan soleh. Surga penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Beruntunglah manusia yang kelak akan menjadi penghuni surga. Ya, apa sih Pak artinya surga? Nah, surga itu ya dalam bahasa Arab disebut dengan jannah. Artinya kebun yang indah atau taman yang penuh hikmah. Sementara menurut istilah adalah tempat yang penuh keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan surga sebagai karunia bagi hamba-hambanya yang menjalankan atau menempuh jalan ketakwaan dan kebenaran. Nah, surga ya macam-macamnya itu ada 7. Yang pertama, surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden. Yang ketiga, surga Naim. Yang keempat, surga Ma'wa. Yang kelima, surga Darussalam. Yang keenam, Darul Maqamah. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Dan yang kedelapan adalah Khuldi, ya, di mana terbuat dari marjan merah dan kuning. Ya, keterangan-keterangan ini silahkan nanti dibaca di PowerPoint yang sudah Bapak berikan. Nah, lalu ada pintu surga ada 8 ya. Yang pertama untuk para nabi dan rasul. Yang kedua ya untuk orang yang mendirikan sholat dengan benar dan menyempurnakan wudhunya. Yang ketiga untuk orang yang mengeluarkan zakat. Keempat untuk orang yang menganjurkan kebaikan. Yang kelima untuk orang yang mendapat atau dapat menahan hawa nafsu dan syahwat. Yang keenam untuk orang yang berumroh dan haji. Yang ketujuh untuk orang yang ahli jihad. Dan yang kedelapan adalah untuk orang yang bertakwa. Lalu kalau kita melaksanakan perbuatan buruk, kita melaksanakan amal-amal yang buruk selama di dunia, maka balasannya adalah neraka. Jika di antara kita saat berada di dunia banyak mengerjakan perbuatan buruk dan tercela, menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala serta kufur pada ajaran dan nikmatnya, kelak akan menerima balasan buruk ya berupa neraka sebagai bentuk siksaannya yang digambarkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari
la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ya, Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai ayat 7. Sebagaimana surga ada macam-macamnya, neraka juga ada macam-macamnya. Yang pertama adalah neraka Jahannam. Ya, calon penghuninya adalah orang kafir, munafik, durhaka yang mengikuti ajakan setan, berdosa dan enggan membayar zakat. Yang kedua ada neraka Jahim. Ya, calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendurhaka dan orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah neraka Hawiyah. Ya, calon penghuninya adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Yang keempat adalah neraka Uwail, yaitu calon penghuninya adalah orang yang apabila menimbang dari orang lain minta dilebihkan, dan apabila menimbang untuk orang lain itu dikurangi. Itu adalah penghuni neraka Uwail. Ada lagi neraka Sa'ir, yaitu calon penghuninya adalah orang yang memakan harta anak yatim, tidak mengikuti petunjuk Allah, kafir, terpedaya setan, dan menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada neraka Ladha, yaitu calon penghuninya adalah orang yang berpaling dari agama Allah dan menimbun kekayaan. Dan yang ketujuh adalah neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Ya, maka penghuni neraka Saqar berkata bahwa kami termasuk orang yang meninggalkan sholat, tidak pernah memberikan makan orang miskin, berbuat batil, dan tidak percaya yang namanya hari akhir. Dan yang kedelapan adalah hutomah. Ya, calon penghuninya adalah orang yang suka mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk. Itu adalah neraka-neraka dan penghuni-penghuninya. Baik, di video yang kedua ini, ya, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Adapun kode kedua dari video yang kedua ini adalah neraka Saqar. Kode yang kedua adalah neraka Saqar. Selanjutnya ada lagi di video yang ketiga, silakan disaksikan.